biar teman-teman lega. Setia Farm kena PMK nggak kena, karena tidak bisa dihindari. Walaupun kami sudah mohon maaf steril, kandang kita tutup apapun, ya namanya virus itu kan mungkin jarak apanya ya, jarak tempuhnya melebihi jet atau melebihi kecepatan angin mungkin ya, set langsung kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sedulur semua. Salam bahagia, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu kesempatan untuk bersenang-senang kembali, bercerita tentang sapi pastinya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan tahun 2022 ini Hari Raya Idul Kurban sudah kita lalui dan berjalan dengan lancar, amin. Nah, di kesempatan ini nanti saya akan bercerita dan mengajak teman-teman semua untuk mengulas kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk menjemput datangnya Hari Raya Kurban tahun 2022, mulai dari mungkin pengadaan ternaknya, mulai dari penjualannya gimana, perawatannya gimana, tantangannya seperti apa, suka dukanya, nanti kita akan cerita semua ditemani sama Mas Wariso. Kondisi Mas Wariso sehat walafiat. Untung mau diajak kerjasama, kamu nggak boleh berdiri sampai aku selesai ngomong ya. Nah, kita mulai dari persiapan teman-teman. Di tahun ini yang perlu kita siapkan adalah kandang. Jadi bukan sapinya tapi kandangnya, juga bukan pakannya, karena di lingkungan kami jerami pakan ternak insya Allah sangat melimpah ruah. Nah, kandang seperti apa yang perlu kita siapkan? Seperti halnya kandang sapi rayon tengah, kalau rayon depan itu sudah insya Allah sudah semestinya diperuntukkan untuk sapi peranakan ongol. Tapi di rayon tengah ini kita siapkan benar-benar dengan bahasanya itu benar-benar dengan matang gitu. Ini nanti bakal kita isi sapi apa sih gitu. Nah, alhamdulillah kemarin sesuai dengan harapan dan tujuan kita, musyawarah sama teman-teman kandang, kita isi kandang tengah dengan sapi jenis simental dan limosin atau sapi merah, sapi potong ya, yaitu size-nya di atas 800 kilo. Alhamdulillah terlaksana. Rayon tengah sendiri rata-rata diisi sapi dengan bobot 1 ton up. Lanjut ke rayon belakang. Di rayon belakang sendiri ada sapi ekonomis berjenis ras Bali dan Madura pastinya. Persiapan apa saja yang kita lakukan untuk menyambut Hari Raya Kurban kemarin? Yang pasti bukan sapinya, karena pasti di rayon belakang isinya ya kalau nggak Madura Bali. Tetapi kesiapan atau prepare yang kita lakukan sementara kemarin kita waktunya bukan terbuang sih, waktunya lama mempersiapkan air. Jadi air itu sumber kehidupan yang primer bagi sapi. Itu di farm kami, kebijakannya seperti itu. Jadi kita mencari air yang benar-benar, mohon maaf, jernih dan steril. Artinya tidak ada bau kotoran, tidak ada bau deterjen, tidak ada bau asin apalagi. Kita beberapa titik kemarin kita buat sumur bor di rayon belakang. Kalau nggak salah ada sekitar 4 titik. Kita temukan satu yang benar-benar bersih, pasti di rayon tengah, di rayonnya Mas Tarno. Maksudnya bukan bersih sih, benar-benar jernih, tidak ada pasir, karena di lingkungan kami sendiri itu tanahnya tanah pasir teman-teman semua, dan membuat sumur bor itu tidak lebih dari 8 meter, cuma 6 meter 7 meter sudah keluar air, sepertinya kayak gitu si Wayang bilang. Lalu setelah sumur bor terlaksana, di situ kita siapkan prepare pembersihan kandang, karena di rayon belakang sendiri itu banyak perabotan-perabotan perabotan rumah makan yang kita memang letakkan di rayon belakang. Jadi kita bersihkan, kita sterilkan, dan sebelum kita isi dengan sapi, lantai-lantai kandang kita bersihkan terlebih dahulu. Barangkali ada pakunya, barangkali ada sisa-sisa benda-benda yang sifatnya bisa melukai, kita bersihkan, lalu kita berikan ampas gergaji atau merang biar sapinya nyaman. Untuk langkah pertamanya itu sih. Lalu kandang sudah, kita baru mendatangkan sapi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan customer. Pastinya dengan size tahun ini alhamdulillah paling banyak diminati size 3,5 350 kiloan, baik itu jenis Madura maupun jenis sapi Bali, seperti itu.
Oke teman-teman, Bapak Ibu semua yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sedikit bercerita tentang persiapan sama pengadaan ternaknya sendiri. Nah sekarang tiba saatnya kita bercerita after Idul Fitri atau open order di bulan Syawal. Jadi sebelumnya kami ucapkan permohonan maaf dengan sangat karena di tahun ini di momen Idul Kurban 2022 ini kita cukup cukup bersemangat dan pastinya banyak banget tantangan yang harus kita hadapi saking semangatnya. Apa itu? Permintaan naiknya luar biasa, hampir 2 kali lipat, tetapi populasinya itu terbatas dengan sangat dan dengan banget. Diimbangi lagi dengan adanya wabah PMK, kita sulit, kita susah untuk mendapatkan rekomendasi, kita tidak bisa mendistribusikan ternak itu luar daerah, kita tidak dapat menerbitkan surat kesehatan hewan, walaupun hewan itu sehat itu tidak boleh keluar daripada lingkungan sekitar kami. Kemarin sedikit cerita, kita baru open order 2 minggu, 10 harian lah, itu populasi di kandang kan hanya sekitar 150-an, itu langsung habis, tidak ada sampai 1 bulan, pokoknya dalam waktu singkat habis karena 1 DKM, 1 instansi gitu aja ngambil sapi sudah 8, 15, sampai 20. Artinya sapi ekonomis kita itu hanya kebagian sekitar kemarin berapa ya, mungkin sekitar 80-an lah. Ya wes, mau nggak mau kita harus benar-benar menjaga rasa dan memprioritaskan yang lebih dekat. Jadi kami ucapkan sekali lagi mohon maaf dengan sangat kepada Bapak Ibu semua yang sudah berlangganan dengan kami. Kemarin nggak dapat jatah sapi dan sapinya malah saya berikan ke customer baru semua. Tapi customer baru yang sifatnya di situ adalah tetangga sebelah kami semua, lingkungan kami, tidak keluar dari Purworejo sendiri. Karena ya memang sesuai dengan anjuran, sesuai dengan perintah dari pemerintah. Jadi untuk kurban ini kita tidak bisa memberikan pendistribusian sapi tersebut ke luar-luar daerah yang jauh, dengan catatan kecuali mereka yang mau memang mengambil sendiri, mereka yang mau memberikan pengurusan surat sendiri itu monggo lah. Intinya seperti itu. Terus kembali lagi ke PMK. Daripada bertanya-tanya, daripada nggak enak, daripada bohong, saya akan mengucapkan apa adanya kepada teman-teman semua. Apakah PMK di setiap farm ada yang terjangkit? Apakah PMK di setiap farm ada yang mati? Apakah sehat semua? Itu saya jujur nggak bisa membohong-bohong. Jadi transparan, di konten tidak ada yang settingan. Naudzubillah, semuanya serba sesuai dengan alurnya. Pokoknya natural lah, nggak ada yang kita buat-buat. Di setiap farm sendiri ada yang terjangkit PMK. Cuma karena fokus saya adalah memenuhi kebutuhan customer, bukan belajar lagi. Ya belajar masih tetap sampai saya nanti tua, tapi prioritasnya sekarang bukan belajar nih. Bagaimana customer, konsumen itu puas dengan sapi yang kita berikan. Jadi ketika sapi kami ada yang terjangkit PMK, itu tidak lebih dari waktu 1 kali 24 jam, sapi itu langsung tak buang. Artinya dibuang bukan dipendem, bukan dikubur gitu, bukan. Sudah saya asingkan, dipotong. Artinya penanganan PMK tidak saya tangani. Jadi langsung yang terjangkit sebelum menularkan atau sebelum terjadi hal-hal yang aneh, kita asingkan, kita buang, dan alhamdulillah sampai hari raya kurban kemarin sapi yang kita kirimkan ke customer, insya Allah menurut fisiknya sapi gitu tidak ada yang kita kirimkan sapi dalam kondisi mulutnya berair liur banyak, terus kakinya bonyok bengkak gitu. Alhamdulillah tidak ada, karena ketika ada sapi tersebut yang nggak ngomongin terjangkit PMK, yang sakit pun yang akan menjadi beban saya. Jadi benar-benar sapi yang kita kirimkan ke customer itu benar-benar sapi yang sehat dan gemuk. Gemuk dan sehat. Karena kesehatan itu walaupun sapi gemuk belum bisa menjamin kalau itu sehat kalau memang nggak dites lab. Oke teman-teman semua, mungkin yang belum puas, yang masih penasaran, yang belum lega hatinya terkait penyakit mulut dan kuku, nanti bisa komentar atau mungkin bisa kita buatkan segmen khusus, video khusus bersama beliau yang setiap hari menggeluti sapi PMK, pastinya adalah para medis ya.
Mas dokter boleh, nanti mungkin dari teman-teman farm yang lain juga boleh. Intinya di kesempatan ini saya hanya mengajak teman-teman untuk melihat atau mendengarkan apa sih indah pahitnya, sedih bahagianya di musim kurban tahun ini. Yang jelas ya itu tadi, karena adanya wabah jadi kita tidak bisa mendistribusikan ternak kita ke luar daerah. Dan berapa total jumlah ternak kita yang keluar di tahun ini, pastinya lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Nggak apa-apa, karena daripada kita bisa menjual banyak, konsumennya nggak puas dan tidak ada tidak ada izin, tidak ada rekomendasi dari pihak terkait, mending kita sak tekane, yang penting kita nyaman, sapinya sehat semua, konsumen bahagia. Nah, tadi kita sempat membuka sesi pertanyaan di Instagram teman-teman semua, dan pasti khususnya di video ini kita akan jawab. Kalau kita jawab semua sehari nggak selesai. Kita pilih 5 yang mewakili dari semuanya dan yang 5 yang harus kita jawab. Karena saya kira juga ini penting biar semuanya tahu ya. Yang pertama kita akan pilih, di sini ada Wariso. Mas, kenapa? Yang pertanyaan adalah Alvinuvia. Mas, kenapa Wariso tidak dijual? Sesuai dengan jawaban yang tadi sudah saya utarakan, bahwasanya kalau Wariso kita jual nanti kita nggak bisa bercerita kayak gini. Jadi satu alasan itu, yang kedua juga belum optimal, masih kita orangnya kok masih bisa kita maksimalkan di tahun yang akan datang. Intinya Wariso kita tahankan dulu, karena saya sendiri belum ingin melepas lah, gitu aja. Masih semangat di kandang. Itu yang pertama. Udah ya, lanjut pertanyaan yang kedua. Mas, kapan isi kandang lagi? Sebenarnya mulai hari ini kita sudah mengisi, tapi dengan catatan tapi, kondisi kandang kan belum kita bersihkan secara semuanya. Jadi kandang harus kita benahi dulu, harus kita bersihkan dulu, yang bocor, yang retak, yang sudah membahayakan sapi kita tempel-tempel dulu. Nanti kalau sudah kita tempel, baru kita kasih sterilisasi desinfektan, kita karpetnya yang sobek kita ganti, terus pokoknya semuanya lah, intinya untuk kenyamanan sapi. Dan itu butuh proses, butuh waktu yang saya kira sampai 1 bulanan. Nah, walaupun kita sudah dapat sapi, tapi ngambilnya nanti bulan depan, gitu aja ya. Kapan ngisinya kandang? Mulai hari ini ngisi gitu. Mas, gimana perasaannya semua sapi di rayon tengah sudah laku? Ya sebenarnya bukan rayon tengah aja, semuanya sudah laku yang memang kita niat dijual ya. Perasaannya ya senang sih, senang, sedih enggak, senang aja gitu, sesuai dengan tujuan kami harus menjual sapi, sapinya terjual ya senang pastinya. Tinggal doanya aja, semoga memberikan manfaat, memberikan keberkahan untuk pembeli ataupun customer yang berkurban sapi tersebut, amin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sapi limosin sama simental tidak dibuatkan dokumentasi? Iya, jadi gini teman-teman, sebenarnya kita itu bisa membuat dokumentasi, kita bisa membuat konten YouTube, mungkin setiap hari pun bisa, tapi nanti kita tidak istiqomahnya, itu yang susah. Jadi kita sama Mas Mimin, saya sama teman-teman itu komunikasi ya, biar tidak ruwet ya, mungkin lebih enaknya kita buat konten tayangnya seminggu 2 kali. Nah, khusus kurban pengiriman bisa sehari sekali, tetapi kan ya proses editnya, terus kesibukan saya Mas Mimin kan juga berbeda, jadi nggak mungkin kita dokumentasi setiap hari. Adapun kadang pengiriman kan tengah malam, terus kita gimana, gelap gurita. Jadi yang kita buatkan dokumentasi sama konten sapi-sapi yang memang di situ pengirimannya enak dan longgar waktunya, kita semua slow, nggak ada kegiatan di luar kandang. Nah, itu aja sih. Sekarang ke pertanyaan terakhir, kelima. Di sini
Pertanyaannya ini pertanyaan buat saya, tapi sebenarnya gimana cara ngandelin pesanan antar sapi yang banyak padahal waktunya cuma sehari 2 hari. Nah, cara mendistribusikan sapi dengan waktu 1 hari selesai 100 ekor misal. Kita komunikasi dengan 3 ya. Kemarin saya, Mas Yuli sama Mas Ipan duduk. Oke, untuk pengiriman ke Jawa bagian barat, misal Cilacap dan sekitarnya, kita jadikan 1 untuk fakturnya, notanya jadikan 1. Untuk pengiriman DIY misal paling banyak kita jadikan 1. Untuk pengiriman Purworejo sendiri kita jadikan 1. Kita lihat lagi di catatan keterangan dikirim kurang 1 hari atau dikirim paginya. Kalau dikirim paginya kita klip lagi, kirim kurang 1 hari klip lagi. Nanti kita hitung jumlah transportasinya, mobilnya ada berapa, kira-kira mampu nggak kalau mobil 5 unit kita mendistribusikan 100 ekor. Kalau mampu 1 unitnya berapa rate. Jadi kembali lagi kayak SMA, matematikanya peluangnya dihitung. Waduh. Nah itu semua kalau saya sendiri pasti nggak mampu atas kerjasama tim yang kuat. Dan untuk pengiriman yang jauh-jauh seperti Cilacap, Semarang, kita klip, kita buruhkan orang atau kita sewakan truk dari luar. Pastinya kalau pakai mobil dari sini semua jelas nggak bisa, karena perjalanan dari sini sampai ke Semarang distribusi sapi 5 tempat itu dari pagi paling pulang tengah malam udah. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dengan tulus, dengan sangat kepada Bapak Ibu yang sudah berlangganan di farm kami tapi di tahun ini belum mendapatkan ternak yang sesuai dengan diinginkan. Mari kita berdoa bersama-sama semoga di tahun selanjutnya, di Idul Kurban yang akan datang, semoga kita masih menjumpai dan bisa memberikan ternak-ternak yang sesuai dengan kebutuhan ibu semuanya. Amin. Dan insya Allah nanti setelah ini kita mulai berburu lagi sapi-sapi, kita mulai seleksi lagi sapi-sapi yang ada di petani, di farm. Nanti akan kita ambil kalau sudah waktunya, atau mungkin sesuai dengan anjuran juga kalau vaksinnya juga sudah terdistribusikan dengan rata, kita akan bawa pulang semua dan bisa menjadi hewan kurban yang optimal, yang bermanfaat dan yang semok-semok di tahun 2023. Banyak kurangnya saya, Mas Mimin, Mas Ipan, mungkin keluarga kandang semua dalam pendistribusian sapi di tahun 2022 ini. Mungkin sapinya ada yang kepleset pas turun karena ya kita nggak tahu ya, ada yang nabrak tanaman, tanaman kesayangan ibu hancur, ada juga kemarin ada juga yang tengah malam sapinya lari lepas gitu, ada juga. Pokoknya kita ucapkan sekali lagi mohon maaf dengan tulus. Semoga kita bisa evaluasi lebih baik di tahun selanjutnya dan lebih semangat, lebih sehat, lebih mendekat pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.